Jika kamu ingin menemukan rahasia alam semesta, berpikirlah dalam hal energi, frekuensi, dan vibrasi. Itu kata-kata yang sering dikaitkan dengan Nikola Tesla. Tapi apa maksudnya? Apakah energi, frekuensi, dan vibrasi memang punya pengaruh tersembunyi pada hidup kita? Atau sekadar jargon motivasi tanpa dasar ilmiah? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas kisah aneh tentang energi, frekuensi, dan vibrasi dari sains modern, teori spiritual, hingga konspirasi yang dipercaya banyak orang. Siapkan pikiran terbuka, karena kamu akan diajak menembus batas logika. Pertama, mari kita pahami dulu makna tiga kata ini. Energi, dalam fisika, adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Ada energi panas, energi kinetik, energi listrik. Frekuensi adalah jumlah getaran per detik, satuan internasionalnya hertz. Vibrasi atau getaran adalah gerakan bolak-balik dari suatu objek atau gelombang. Dalam kehidupan sehari-hari, energi, frekuensi, dan vibrasi sering diasosiasikan dengan hal metafisik, aura manusia, gelombang otak, hingga energi positif dan energi negatif. Tapi di mana sains dan mitosnya mulai bercampur? Nama Nikola Tesla sering disebut-sebut. Katanya, Tesla percaya segalanya adalah frekuensi. Namun, tak banyak yang benar-benar membaca catatan Tesla secara detail. Tesla memang bicara soal energi bebas, gelombang radio, dan resonansi. Albert Einstein pun punya teori bahwa materi adalah energi yang dipadatkan. Lewat rumus terkenal E sama dengan mc. Dari situlah muncul banyak interpretasi liar. Kalau semua materi adalah energi, maka pikiran dan perasaan kita juga bisa memancarkan frekuensi. Benarkah demikian? Di dunia spiritual dan alternatif, banyak yang percaya tubuh manusia punya frekuensi alami. Praktisi Reiki, misalnya, bicara soal menyeimbangkan energi tubuh. Dalam meditasi, gelombang otak diukur lewat EEG, alfa, beta, theta, delta. Penelitian sains membenarkan bahwa otak memang memancarkan gelombang listrik yang bisa diukur. Namun, frekuensi otak tidak bisa menarik kejadian nyata secara magis, tapi bisa memengaruhi pola pikir, stres, dan kesehatan. Disinilah batas antara sains dan pseudoscience sering kabur. Salah satu kepercayaan populer yang lahir dari konsep vibrasi adalah Law of Attraction. Film The Secret bikin teori ini mendunia. Pikiran positif memancarkan frekuensi positif dan menarik realitas serupa. Dalam sains psikologi, optimisme memang memengaruhi tindakan, perilaku, dan keputusan. Tapi apakah benar pikiran bergetar lalu menarik mobil mewah dan pasangan idaman secara ajaib? Itu tidak pernah terbukti secara ilmiah. Meski begitu, Law of Attraction tetap laris jadi konten motivasi. Ada juga teori vibrasi alam. Contohnya resonansi Schumann, gelombang elektromagnetik di atmosfer bumi dengan frekuensi rata-rata 7,83 Hz. Beberapa orang percaya, manusia harus selaras dengan getaran bumi. Meditasi di alam terbuka, bertelanjang kaki di tanah, disebut grounding. Walau grounding punya manfaat psikologis, klaim frekuensi bumi memulihkan DNA masih jadi debat. Banyak praktisi holistik mengemas teori ini untuk terapi alternatif. Konsep energi dan frekuensi juga sering dipakai dalam teori konspirasi. Contohnya, HERP dialaskan, katanya, fasilitas riset gelombang ionosfer ini bisa memanipulasi cuaca atau gempa bumi. Di sebagian orang percaya gelombang tertentu bisa mencuci otak massage lewat menara telekomunikasi. Klaim ini belum pernah terbukti, tapi selalu muncul di forum-forum konspirasi. Di Indonesia, teori gelombang 5G memancarkan vibrasi mematikan
Juga sempat viral di masa pandemi. Frekuensi juga dikaitkan dengan musik penyembur. Banyak orang percaya nada 432 Hz lebih alami daripada 440 Hz. Musik solfeggio diklaim bisa membuka cakra, memperbaiki aura, atau menenangkan jiwa. Secara sains, musik memang memengaruhi suasana hati, tapi frekuensi magis dalam musik belum terbukti secara klinis. Di balik semua itu, ada sisi bahaya. Kepercayaan berlebih pada frekuensi penyembuh kadang membuat orang menolak pengobatan medis. Banyak orang tertipu produk penyeimbang vibrasi dengan harga selangit. Beberapa sekte memanfaatkan jargon ini untuk menarik pengikut. Karena itu, penting untuk tetap kritis. Energi, frekuensi, dan vibrasi memang nyata, tapi tidak semua klaimnya logis. Nikola Tesla benar, segalanya bergerak, tapi tidak semua gerak punya keajaiban tersembunyi. Yang penting, bagaimana kita memanfaatkan sains dan logika, meditasi, musik, dan berpikir positif tetap bermanfaat, tapi jangan biarkan kita terperangkap imajinasi palsu. Apa pendapatmu? Apakah kamu percaya vibrasi bisa mengubah hidup? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Klasikin dulu. Sampai jumpa di kisah aneh berikutnya. Tetap waspada, tetap logis.